Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast tentang moderasi beragama. Tentunya pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang sangat berbobot dalam kegiatan sehari-hari kami. Langsung aja kita simak videonya. Halo Pak, selamat siang. Perkenalkan, sebelumnya kami dari pihak UIN Gusdur. Saya Amalia dan ini ada teman saya Nadia. Sebelah yang laki-laki ada Sandy dan ini ada Shiva, Pak. Oke, sebelumnya terima kasih sudah hadir di podcast kali ini dari pihak UIN Gusdur dan terima kasih juga atas partisipasinya. Sebelumnya boleh kami perkenalan dengan Bapak, nama lengkap dan lainnya. Nama saya Suparto Sugijono. Saya di sini sebagai umat, tapi diserai tugas untuk mewakili. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak kelahiran tahun berapa, Pak? Saya kelahiran tahun 1946. 1946. Umur saya sudah 80. Oke, terus kini memasuki sesi pertanyaannya ya Pak. Kita kan di sini sering melihat dan mendengar istilah moderasi beragama itu ya Pak. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri itu moderasi beragama itu dari sudut pandang umat Buddha itu bagaimana Pak? Jadi gini, sebetulnya ya di dalam masalah moderasi beragama, kelenteng Adian itu menganut 3 ajaran. Ajaran Tao, Buddhis, dan Konghucu. Jadi orang juga kebanyakan ada yang salah dalam masalah penilaian dan sebagainya. Juga menyangkut dalam masalah moderasi beragama itu sudah dari dulu zaman nenek moyang kita itu sudah meninggalkan pesan bahwa kita itu harus bersatu, saling toleransi. Terus sebagai umat Buddha yang hidup di Indonesia yang beragam, bagaimana Bapak menerapkan sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu biasanya di dalam kita memberikan undangan atau khotbah ya, itu kita akan mengajak mereka supaya bisa saling menghargai. Jadi kita itu selalu memberikan pesan-pesan yang itu mana leluhur itu meninggalkan pesan-pesan itu, jangan kita mau menang sendiri. Jadi kita itu juga menghargai. Makanya di dalam agama, sama agama Tao itu mengajarkan kan kita dengan lingkungan, tidak usah dengan sesama ya, dengan lingkungan alam, kita itu harus bisa berdampingan. Kita itu harus selalu hidup berdampingan dengan alam. Itu yang pertama. Jadi jangan kita itu mau menang sendiri. Wah, kayak hutan dibabat dan sebagainya. Nah, di dalam agama Tahu itu sudah diajarkan kita harus hidup berdampingan dengan alam. Kalau dulu di sini zaman dulu ya belum ada agama lain masuk, mesti agama Kejawen ya. Iya, Kejawen. Kejawen kan alam. Alam benar sekali. Itu sama. Nah, kedua, agama Buddha. Agama Buddha itu mengajarkan sebab akibat. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tabur tuai. Iya, betul. Jadi contoh hutan dibabat, akibatnya Kebakaran, banjir, longsor. itu sebab akibat. Sedangkan agama Konghucu itu mengajarkan budi pekerti. Kita sesama manusia bergaul dengan cara bagaimana. Yang lebih tua kita hormati, kepada guru, kepada orang tua, kita harus hormati. Itu menekankan dalam itu. Makanya karena 3 ajaran itu berkaitan yang kita pegang. Sebenarnya kalau boleh tahu perbedaan dari 3 tridharma itu apa Pak? Maksudnya
benang merah yang dapat kita ambil itu apa sih dari 3 pelajaran itu? Karena 3 ajaran itu ya semacam agama Tao kan mengajarkan masalah kita dengan sesama bisa saling itu. Di situ kan adanya meskipun kita kayak apa orang bermusuhan tapi tetap kita saling menghargai. Agama Tao itu mengajarkan kita hidup dengan alam. Kita harus saling menghargai dengan alam. Adanya alam kita harus pelihara. Nah, dengan agama Buddha mengajarkan sebab akibat. sama kita. Kedua ini kan berkaitan. Ya, sama. Ketiga ditambah manusia hidup itu punya adab, jadi punya bagaimana kita hidup menghormati kepada leluhur. Tanpa leluhur tidak ada kita. Benar. Jadi kita harus selalu menghormati leluhur. Jadi kalau ditarik benang panjang ya satu. Ya, satunya. Itu menyatukan. Iya, saling berkaitan. 3 ajaran itu yang saling menunjang. Iya, itu yang terkait apa? Saat ini kan banyak generasi muda yang berinteraksi di sosial media. Pak, bagaimana cara generasi muda itu menjaga sikap era digital? Ini kita juga waktu ini ya agak kerepotan juga ya Iya. dengan adanya ini ya. Karena sebagai contoh orang tua ada anak. Karena sayang sama anak, anaknya dikasih HP. Oh iya. Sekarang Padahal orang tua tidak memikir bahwa anak ini pendidikannya masih apa. Ini kan repot juga. Tapi kita kan tidak segan-segan, kan kita terus memberikan pengertian kepada mereka. Jadi main HP juga harus ada batas-batas. iya. Sebetulnya itu juga ya pemerintah juga harus turun tangan juga di dalam masalah perbatasan ini. Iya. Jadi contohnya kan sekarang kan banyak kayak iklan-iklan porno dan sebagainya. Iya, yang Begitu. Nah, padahal itu kan kurang cocok untuk anak-anak. Tapi kan nyatanya kan boleh dibilang itu malah disenangi anak-anak. Sebagai judi dan apa, iya sekarang judi banyak online. merajalela sekolah. Makanya kita juga kerepotan juga di dalam masalah itu. Terus terang di dalam masalah tempat ibadahnya semua merasa kerepotan ya rasa. Kita kan hanya bisa menganjurkan. Tapi kan semua itu dari masing-masing Dirinya. dirinya. Kita hanya bisa mengasih tahu orang tuanya itu anaknya ya upaya main HP ada jamnya, tapi apa tidak bisa juga. Kan mereka juga repot juga. Benar. Ini itu satu tantangan yang sekarang masih kita itu bagaimana kita belum menemukan bagaimana yang tepat untuk. Tapi Pak, ketika kita melihat tantangan tersebut lalu dan kita juga bisa berkaca dari pemerintah Cina sendiri. Dari pemerintah Cina sendiri kan baik Instagram, TikTok dan algoritmanya itu benar-benar dijaga dan sekarang saya tahu itu diblokir. Jadi mereka itu punya aplikasi sendiri yang berbeda dari TikTok, Instagram gitu Pak. Mungkin ketika pemerintah Indonesia menerapkan hal tersebut apakah akan efektif ke anak-anak zaman sekarang Pak? Karena kelihatannya anak-anak saat Ya zaman dari sekarang pemerintah kan juga mungkin berusaha ya, tapi kan dari manusianya sendiri saja yang itu. kembali ke diri kita lagi Nah, gitu ya. makanya kan harusnya kan agama itu lebih dipentingkan sehingga kan orang tua maupun guru-guru yang mendidik itu kan lebih gitu. Karena agama itu seakan-akan sebagai rambu-rambu
Tapi kita melihat juga dalam masalah orang beragama itu satu tempo yang kita lihat dari sebagian besar orang itu kan hanya sebagai ya simbol saja. Iya benar. Karena apa? Sebetulnya orang beragama ya berdoa dan sebagainya itu kan harus betul-betul dia meresapi. Tapi kan kebanyakan Sebagai formal. tentu sebagai tentu sudah kewihara sudah. Oh si A memang suka kewihara, tapi kewiharanya gimana? Orang ke masjid, ke masjid pokok Jumatan, tapi di sana, Nyatanya gitu. nah itulah. Jadi semua itu tergantung dari manusianya. halo teman-teman semuanya, setelah sesi podcast ini berakhir, kita belajar bahwasanya moderasi beragama, terutama toleransi, menghargai satu sama lain di Indonesia yang nyata-nyatanya banyak suku dan budaya. Jadi kita harus belajar dari podcast ini, menghargai itu penting, dan semoga podcast ini juga bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap stay tune ya sama kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih.